kira-kira apa yang akan kita sesali kelak? Apakah penyesalan kita kelak di saat sakaratul maut karena tidak optimalnya ibadah kita, atau memang sama sekali karena kita tidak beribadah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Guru-guru kami yang kami muliakan, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu, ada seorang sahabat beliau yang namanya tidak terlalu populer seperti sahabat-sahabat yang lain. Beliau bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau kebiasaannya selalu hadir ke masjid Rasulullah sebelum suara azan terdengar. Dan beliau mengambil posisi paling pojok di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan agar tidak mengganggu orang-orang lain yang melaksanakan salat sunat. Sehingga Rasulullah sendiri sudah memaklumi keadaan Sya'ban, di mana beliau selalu salat di pojok masjid. Tapi pada suatu saat, tepatnya pada pelaksanaan salat subuh para jamaah, Rasulullah melihat Sya'ban tidak hadir di masjid. Lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya yang lain, "Adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban?" Para sahabat semua menjawab, "Tidak ada, wahai Rasulullah." Beliau mengulangi lagi pertanyaan, "Adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban?" Para sahabat tetap menjawab, "Tidak ada, wahai Rasulullah." Sehingga pada hari itu para jamaah, salat subuh ditunda pelaksanaannya oleh Rasulullah sebentar untuk menunggu kedatangan Sya'ban. Tapi karena sudah lama ditunggu Sya'ban tidak hadir dan waktu subuh hampir habis, maka Rasulullah mendirikan salat subuh bersama para sahabat. Lalu setelah salat subuh selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya lagi, "Adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban?" Di antara para sahabat ada yang mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, saya tahu persis di mana rumah Sya'ban." Maka kata Rasulullah kepada para sahabat tersebut, "Tolong kamu antar saya ke rumah Sya'ban." Maka berangkatlah Rasulullah dengan beberapa orang sahabatnya menuju rumah Sya'ban. Perjalanan yang Rasulullah tempuh menuju rumah Sya'ban dengan menggunakan jalan kaki memakan waktu sekitar 3 jam. Setelah Rasulullah sampai di rumah Sya'ban para jamaah, Rasulullah mengetuk pintu memberikan salam, lalu keluarlah seorang wanita sambil menjawab salam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, "Apakah benar ini rumah Sya'ban?" Wanita itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ya, ini adalah rumah Sya'ban dan saya adalah istrinya Sya'ban." Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, "Kemana Sya'ban tidak terlihat ke masjid pagi ini salat subuh bersama kami?" Istri Sya'ban menjawab, "Wahai Rasulullah, sebelum waktu subuh tiba, Sya'ban telah meninggal dunia." Para sahabat terdiam Karena ternyata yang membuat Sya'ban tidak hadir salat bersama Rasulullah hanya kematian.
tidak pernah Sya'ban tidak hadir salat di belakang Rasulullah kecuali hanya pada hari itu, yaitu penyebabnya kematian. Lalu istri Sya'ban berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tapi ada yang membeban pikiran saya. Ketika sakaratul maut terjadi pada Sya'ban, beliau berteriak 3 kali sambil mengucapkan 3 kata. Teriakan beliau yang pertama, wahai Rasulullah, beliau berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian teriakan beliau yang kedua, wahai Rasulullah, beliau berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan teriakan beliau yang ketiga, beliau berkata, aduh, kenapa tidak semuanya? Wahai Rasulullah, apa makna dari teriakan beliau itu? Kata istri Sya'ban. Lalu Rasulullah menjelaskan kepada istri Sya'ban, wahai istri Sya'ban, makna dari teriakan suamimu di saat sakaratul maut itu yaitu bahwa sebenarnya di saat seorang hamba akan sakaratul maut, maka hijab dibuka oleh Allah dari matanya, tirai dibuka oleh Allah dari matanya, sehingga dia dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang masih hidup. Diperlihatkanlah oleh Allah kepadanya nilai pahala daripada ibadah-ibadah yang pernah dia kerjakan di dalam kehidupannya. Dan di antara yang dia sesali adalah yang pertama, di saat Sya'ban diperlihatkan oleh Allah pahala mendatangi masjid untuk melakukan salat berjamaah, diberikan surga yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau melihat ada orang yang surganya karena datang kepada salat berjamaah lebih indah daripada beliau, karena langkah yang diayunkan oleh orang lain lebih banyak karena tempatnya lebih jauh dari masjid. Maka Sya'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Beliau menyesali rumah beliau terlalu dekat dengan masjid. Seandainya rumah beliau lebih jauh lagi dari masjid, mungkin pahala yang beliau dapatkan lebih besar dan surga yang didapatkannya lebih indah daripada apa yang dia dapatkan sekarang. Para jemaah, 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid yang ditempuh oleh Sya'ban setiap hari untuk 5 waktu salat terlihat dekat dikala pahala perjalanan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang rumahnya di samping masjid, para jemaah, tentu lebih dekat. Yang kedua, kata Rasulullah, Sya'ban diperlihatkan oleh Allah pahala di mana di saat beliau berangkat ke masjid dalam keadaan suasana cuaca yang dingin, angin berhembus sehingga menghembuskan pasir-pasir, maka beliau keluar ke masjid memakai 2 helai pakaian. Beliau pakai pakaian yang baru di dalam, kemudian di luarnya beliau pakai pakaian yang sudah agak lusuh, dengan maksud kalau debu berterbangan kena pakaian, yang terkena adalah pakaian yang di luar. Sehingga di saat beliau sampai ke masjid nanti, beliau buka pakaian yang di luar, beliau salat dengan pakaian yang di dalam. Tapi di tengah perjalanannya ke masjid, Sya'ban mendapati seseorang yang sedang kedinginan, hampir meninggal. Lalu beliau membuka pakaiannya yang di luar yang agak lesuh itu, memberikan
kepada orang yang kedinginan tersebut, dan orang tersebut dibawa oleh beliau ke masjid dan sama-sama melaksanakan salat berjamaah. Pahala itulah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Sya'ban, sehingga beliau menyesali di saat beliau melihat bagaimana pahala pakaian bekas yang beliau berikan kepada orang yang kedinginan yang hampir mati tersebut dibalas oleh Allah dengan surga yang indah. Beliau menyesal kenapa yang bekas atau yang lesuh yang beliau berikan, kenapa bukan pakaian yang baru yang beliau pakai, yang beliau berikan kepada orang tersebut. Dan teriakannya yang ketiga, suatu hari Sya'ban duduk di depan rumahnya dengan memegang sepotong roti dan segelas susu. Beliau bermaksud untuk mencelupkan roti tersebut dalam gelas susu itu lalu dimakan. Tapi di saat beliau mau mencelupkan roti ke dalam gelas susu tersebut, datanglah seorang pengemis yang sudah 3 hari tidak melihat makanan, lalu meminta sebahagian kepada Sya'ban roti yang ada di tangannya. Maka Sya'ban memotong roti itu menjadi 2 bahagian yang sama dan menuangkan susu untuk pengemis itu juga menjadi 2 bahagian yang sama. Sebahagiannya diberikan kepada pengemis dan sebahagian beliau makan sendiri. Pahala itulah yang diperlihatkan di saat sakaratul maut kepada Sya'ban. Bagaimana pahala yang beliau berikan kepada pengemis tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang begitu indah. Itulah yang beliau sesali. Kenapa tidak semua beliau berikan kepada pengemis itu? Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disesali oleh Sya'ban bukan karena beliau tidak beramal, tapi yang beliau sesali adalah karena tidak optimalnya beliau dalam melakukan amal. Sedangkan kita para jemaah, kira-kira apa yang akan kita sesali kelak? Apakah penyesalan kita kelak di saat sakaratul maut karena tidak optimalnya ibadah kita, atau memang sama sekali karena kita tidak beribadah? Maka jadikanlah para jemaah kisah Sya'ban ini sebagai bahan renungan. Yang pasti kita semua akan menyesal di saat balasan pahala amalan ibadah yang Allah berikan kepada kita terlihat jelas di hadapan mata kita kelak. Namun jangan sampai para jemaah penyesalan yang terjadi pada kita seperti ungkapan Allah terhadap penyesalan orang-orang kafir. Di saat kiamat sudah terjadi, manusia dan seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, maka termasuk yang dibangkitkan oleh Allah adalah hewan-hewan. Untuk apa Allah bangkitkan hewan-hewan? Untuk membalas kezaliman sesama hewan terhadap mereka. Maka kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing yang tidak bertanduk, akan dibalas nanti oleh Allah. Kambing yang tidak bertanduk di dunia akan ditumbuhkan tanduk oleh Allah, sedangkan kambing yang bertanduk akan dihilangkan tanduknya lalu dibalas oleh kambing itu di akhirat kelak. Sehingga apabila semua pembalasan sudah terjadi, hewan-hewan itu kembali dijadikan tanah oleh Allah. Di saat orang-orang kafir melihat itu para jemaah, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau seandainya kami adalah tanah. Orang-orang kafir menyesal pernah dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Seandainya mereka adalah tanah, mereka tidak akan mendapatkan azab di akhirat. Maka para jemaah, kalaupun kita menyesal, jangan menyesal nanti seperti penyesalan orang kafir. Biarlah kita menyesal mungkin seperti penyesalan Sya'ban. Tetapi kalau bisa, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menyesal,
dengan cara melakukan amal seoptimal mungkin, semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka optimallah daya, optimalkanlah kekuatan yang Allah berikan kepada kita para jemaah untuk tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Hadanallah wa yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.